اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك. Al-hadiya asara al-julusu baina sajadataini. Al-hadiya asara bermula rukun yang ke-11. Al-julusu yaitu duduk baina sajadataini antara dua sujud. Wa yastamilu dan meliputi oleh duduk antara dua sujud ala fardhaini atas dua kewajiban. Al-awwalu bermula yang pertama alla yaqsida bahwasanya ia tidak bertujuan bi rafi ra'sihi dengan sebab mengangkat kepalanya minas sajdati daripada sujud sayan akan sesuatu akhara yang lain alal julusi atas duduk. Ini biasa kalau kita imamnya suaranya gak kedengeran, kita udah angkat palanya, kita angkat pala dua, kita periksa udah pada bangun apa belum, terus kita turun lagi, ya? Atau kita niat ngecek doang, udah pada udah pada bangun apa belum? Oh belum, kita turun lagi. Ya ini batal bisa. Ya. Kalau kita ngecek, kita terusin, udah bangun. Namanya bukan niatnya buat duduk, tapi buat ngecek. Gitu. Ya. Jadi yang namanya sholat kudu mantep. Bangun dari sujud, niatnya duduk, ya duduk. Jangan pakai ngecek, ya. Atau jangan pakai tujuan yang lain. Ya. Jegeli sama kecoa lewat, jejetak, bangun begitu palanya keangkat, ya sabilan dia duduk antara dua sujud. Nah ini juga gak sah karena tujuan adalah menghindar daripada kecoa. Caranya bagaimana? Ya sujud lagi kalau kecoa udah lewat, baru niat bangun lagi, bangun antara duduk antara dua sujud. Walau rafa'ah, maka apabila ia mengangkat palanya padaan karena terkejut, karena kaget, min sayyidin daripada sesuatu, lam yakfihi maka tidak mencukupi kepada duduk antara dua sujudnya. Bal yajibu akan tetapi wajib auduhu oleh kembalinya orang tadi ila sujudi kepada posisi sujud. Liyarfa'a supaya ia mengangkat kepalanya bikosdihi dengan tujuan duduk antara dua sujud. Al-julusu baina sajdataini. Ya. Jadi kalau dia mengangkat kepala karena kaget, ya, karena terkejut daripada sesuatu apapun, maka dianggap bagai cukup duduknya antara dua sujud. Sholat lagi-lagi saya pesan nggak ada kata-kata sambilan. Ya, sambilan kaget, sambilan bangun, sambilan kaget, sambilan duduk. Ini enggak sah duduknya, enggak sah bangun, enggak sah bangunnya. Yang pertama yang perlu diperhatikan bahwa bangunnya kita dari sujud benar-benar tujuannya adalah duduk antara dua sujud. Kagak boleh yang lain, kagak boleh. Atsani bermula kewajiban yang kedua alla yutawwilahu bahwasanya ia tidak memanjangkan kepada duduk antara dua sujud. Li'annahu karena sesungguhnya duduk antara dua sujud ruknun qasirun yaitu rukun yang sebentar. Jadi di dalam sholat cuma dua yang kagak boleh lama-lama. Yang pertama i'tidal, yang kedua adalah duduk antara dua sujud. Ya, bahkan kalau yang ekstrim banget itu ya, kalau dikata pikir benar-benar telaten banget, ya sujud kita ya cepat, duduk antara dua sujud kita lama, itu dianggap nggak sah nanti. Ya, makanya kalau kita baca Rabbi warhamni warhamni, ya itu kelamaan daripada kita baca Subhan Rabbil A'la wa bihamdi, Subhan Rabbil A'la wa bihamdi, 3 diputar balik. Ya,
Sujud bacanya slow, duduk antara dua sujud bacanya agak cepat. Ya, bacanya agak cepat. Ya, gua biasa itu subhanallah, Allahu Akbar, ganti, ya, dilambatin. Karena duduk antara dua sujud kagak boleh lama-lama, tapi ukurannya tetap, ya, hadis Nabi setelah baca Rabbi fir warhamni sampai selesai, nah itu batasannya, udah jadi tambahin apa-apa lagi, ya, jadi tambahin apa-apa lagi. Fa'in tawalahu, maka apabila ia memanjangkan kepada duduk antara dua sujud, bizaidin dengan tambahan ala dzikril ma'suri, atas zikir yang diperbolehkan, yang diberlakukan, yang disunahkan, batalat maka batal sholatnya. Sekalipun yang dibaca dari Nabi, kalau lamaan duduknya daripada sujudnya maka batal sholatnya. Wala yu'tabaru, dan tidak dianggap lisihatihi bagi sahnya duduk antara dua sujud, qauluhu oleh keadaan dirinya ba'da raf'i yadaihi, setelah ia mengangkat kedua tangannya, ba'da sajdati, setelah sujud. Kalau fa'alahu, maka apabila melakukan kepada raf'ul yadaini ma'awad ihab, beserta meletakkan kedua tangannya alal ardi, atas tanah, soha maka dianggap sah duduk antara dua sujudnya. Afadahu ar-Ramliyu, demikianlah menjelaskan oleh Imam ar-Ramli. Jadi kita, ya, sujud nih tangan masih begini, ya. Kalau kita belum mengangkat tangan berarti belum dianggap duduk. Ini belum dianggap duduk sampai dia mengangkat kedua tangannya. Bukannya begini, Allahu Akbar kagak ada, habis sujud duduk, ya, Allahu Akbar gak ada, ya, angkat aja udah, Allahu Akbar, ya, sampai mengangkat kedua tangannya. Kalau udah keangkat kedua tangannya, nah ini baru dikatakan duduk namanya. Meskipun jenah-anahan masih begini, ini tangan masih dasarnya posisi sujud, ya, itu tetap ini belum dianggap, ya, belum dianggap. Bahasanya meskipun sakit-sakit dikit, ya mesti dipaksain, ini mesti diangkat. Wah, kalau perut udah sakit susah dah, kalau bukan nahan begini susah. Asani asaratul mula, rukun yang ke-12, at-tumaninatu, yaitu tumanina fihi, di dalam duduk antara dua sujud. Ai fil julusi, yakni duduk antara dua sujud. Wa qalluha, bermula paling sedikitnya tumanina bi qadri subhanallah, dengan syukuran membaca subhanallah. Wa akmaluha, bermula paling sempurnanya tumanina, yakni mendatangkan oleh dirinya bima, dengan sesuatu, waroda yang datang fihi pada ma, min qauli, daripada membaca Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Wa'fu anninya tambahan kita tuh, ya. Jadi paling lamanya baca Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbil firli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, dan sayangilah aku, wajburni, dan terimalah aku, warfa'ni, dan angkatlah aku, warzuqni, dan berilah rizki kepadaku, wahdini, dan berilah petunjuk kepadaku, wa'afini, dan berilah kesejahteraan atasku.
Ya, kalau nggak bagus doa habis sholat baca doa ini nggak apa-apa. Ya. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena keadaan yaqulu membaca oleh Nabi hadir al-fadha akan lafaz-lafaz ini as-sab'ata yang 7 baina sajdataini, ya, di antara dua sujudnya. Jadi Nabi baca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Wa makna ighfirli, bermula makna arti daripada lafaz ighfirli ustur zambi, yaitu tutuplah dosa-dosaku. Wamhu anni, dan hapuskanlah dosa-dosaku min mu'akhadhatin, ya, daripada siksaan. Jadi makna minta ampun kepada Allah, suruh tutup dosa-dosa kita, suruh hapus dosa-dosa kita. Allah menghapus dosa kita, Allah menutup kesalahan-kesalahan kita daripada penyiksaan. Wa ma tarhamni, bermula artinya lafaz irhamni, asbitni bifadlika, yakni tetapkanlah akan diriku bifadlika dengan anugerahmu. Ya Allah, tetapkanlah diriku akan anugerah-anugerahmu. Wa ma'na jburni, bermula artinya lafaz ujburni, aghnini, yakni cukupkanlah aku, kayakanlah aku. Wasudda, sudah salah itu ngikat. Wasudda, dan sumbatlah, tutup tambal, sumpal, wujuha fakri, akan jalan-jalan kemiskinanku, kesusahanku. Jadi ujburni, ya, kayakanlah aku dan tutup pintu-pintu kefakiran, tutup pintu-pintu kesusahan kita, gitu. Ya, itu namanya lafaz ujburni. Jadi sambil ingetin artinya, sholat kita akan lebih banyak maknanya. Wa ma'na rfa'ni, bermula artinya lafaz irfa'ni, angkatlah aku, rabbul makani, yani tinggikanlah kedudukanku, ai ij'alha, yakni menjadikan kepada kedudukan tadi ladaika, di sisimu, rafi'atan, ya, dengan derajat yang tinggi. Jadi maksudnya derajat yang tinggi ini di sisi Allah, bukan di sisi manusia, di sisi manusia itu, ya. Jadi namanya warfani, ya Allah angkatlah derajatku di sisi Allah, tapi bukan di sisinya manusia, bukan di sisinya manusia. Wa ma'na urzuqni, bermula artinya lafaz urzuqni, atini, berilah aku, min hoda ini fadlika, dari sumber gudang simpanan anugerahmu. Hozain itu gudang simpanan. Kosam tahu akama, akan sesuatu, kosam tahu yang telah engkau janjikan kepada li, kepadaku, bil azali, pada masa azali. Halalan, berupa perkara yang halal. Bihaitsu la yu'adzibuni, sekiranya engkau tidak menyiksa kepadaku, alaihi, atas rezeki tadi. Jadi kita minta rezeki daripada gudang-gudangnya Allah,
ya, sesuatu yang telah dijanjikan kepada kita. Jadi pada masa azali itu rezeki kita udah ditulis. Artinya makosam tahu Allah itu telah berjanji sama kita. Artinya bukan ini berarti Allah lemah punya janji sama manusia. Itu, ya. Allah udah nulis jatah-jatah kita, rezeki-rezeki kita itu sejak zaman azali. Nah, kita minta apa yang sudah ditetapkan kepada Allah. Kalau kita minta apa yang sudah ditetapkan kepada Allah, maka ketika tidak terjadi, kita nggak akan kecewa. Kita nggak akan kecewa. Gitu. Ya. Jadi apa yang telah Allah pastikan, apa yang telah Allah janjikan, nah ini berarti ya seandainya sesuatu yang kita dapat itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi bukan yang dijanjikan oleh Allah, maka kita nggak akan kecewa. Ya, bagi Allah mah kuasanya luar biasa. Bukan Allah kagak mampu ngasih kita kaya, bukan. Ya. Nah ini mesti dipahami. Lapas kita minta rezeki sesuai dengan apa yang telah dijanjikan, sesuai dengan apa yang telah dituliskan pada masa azal. Halalan berupa yang halal. Karena kalau kagak halal kita akan diazab dengan sebab rezeki yang kita minta. Ya. Ya kalau kata maling, emang rezeki gue boleh maling kali, dikata rezekinya boleh dikata rezekinya boleh maling. Emang rezekinya boleh main judi kali. Yang haram aja susah dicari, apalagi yang halal. Ya. Nah ini bicara urusan rezeki, sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah pada masa azal. Ya, artinya kita tinggal minta doang. Allah tinggal menyampaikan doang. Ya, nah ini nanti banyak perbedaan. Bagaimana kalau orang yang wiridnya mendatangkan kekayaan, ya? Ini banyak versinya. Ya, model apa namanya? Kalau istilah orang dari duit yang agak benar namanya apa? Sugihan. Itu pesugihan duitnya dari mana? Pesugihan hartanya dari mana? Nah ini beda pendapat di kalangan orang-orang yang tukang wirid. Ya, ini nggak ada urusan dengan ilmu fiqh, nggak ada urusan dengan ilmu fikih. Kalau bicara haram, jika ngambil duit orang bagaimana? Tapi asalnya dari mana? Yang hasil rezekinya siapa? Nah inilah urusan masalahnya tauhid. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana